Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar daring lagi ya anak-anak. Selama belajar di rumah hari ini, silakan kalian simak video pembelajaran dari Bapak Lupi ini. Ikuti pelajaran hari ini dengan semangat dan tetap bersungguh-sungguh ya. Anak-anak, di sekitar tempat tinggal kita banyak kita jumpai pohon dan juga beragam tanaman. Begitu juga di tempat tinggal Siti dan teman-temannya. Di tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, tahukah kalian apa itu fungsi dari pohon-pohon itu di hutan? Fungsi dari hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, akan membuat aliran air terganggu. Hal ini akan menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan menebang pohon tanpa izin ini disebut dengan penebangan liar anak-anak. Sehingga mengakibatkan semakin hari semakin lama jumlah pohon yang ada di hutan semakin berkurang. Kira-kira jika jumlah pohon di hutan semakin berkurang, apa ya yang akan terjadi pada lingkungan kita? Untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita, terutama kelestarian dari pohon-pohon di hutan, kita bisa melakukan banyak hal. Di antaranya, yang pertama, yaitu dengan melakukan reboisasi. Reboisasi artinya menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Jadi, hutan-hutan yang gundul ditanami dengan tanaman baru. Yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya tebang pilih. Tebang pilih artinya menebang pohon dengan tidak sembarangan, dengan melakukan pemilihan. Jadi yang ditebang itu adalah pohon-pohon yang memang sudah tua, sudah layak tebang, dan mereka meninggalkan pohon-pohon yang kecil yang masih tumbuh dengan harapan pohon-pohon yang kecil ini bisa tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar lagi. Yang ketiga adalah dengan adanya kebijakan atau aturan dari pemerintah. Pemerintah membuat aturan-aturan untuk mengawasi dan juga untuk melindungi hutan-hutan yang ada di wilayah Indonesia dari penebangan liar. Nah, yang paling penting anak-anak yang bisa kita lakukan setiap hari, baik itu di rumah dan di sekolah, dalam upaya menjaga kelestarian pohon di hutan adalah dengan menghemat kertas. Hah? Menghemat kertas? Kenapa ya menghemat kertas itu bisa menjaga pohon-pohon yang ada di hutan?
Di dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melihat benda-benda yang terbuat dari kertas. Contohnya adalah seperti buku tulis yang biasa kita gunakan untuk belajar sehari-hari. Contoh lainnya seperti tisu, kardus, dan koran juga semua itu terbuat dari kertas. Nah, tahukah kalian apa bahan baku pembuat kertas? Ya, betul sekali. Kertas terbuat dari kayu. Kayu itu kan bahan dasar untuk membuat kertas. Caranya, kertas itu dibuat dengan melalui berbagai tahap. Nah, seperti yang ada di buku kalian halaman 22. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di dalam pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar batang korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan sehingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca sama seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, jadi kalian semua sudah tahu bahwa kertas terbuat dari kayu. Berarti setiap kertas yang kalian gunakan berasal dari pohon yang ditebang, yang kayunya kemudian diolah menjadi kertas. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan contoh benda-benda yang terbuat dari kertas yang kamu ketahui. Oh ya anak-anak, tadi Bu Palupi sudah bilang kalau dengan kalian menghemat kertas, artinya kalian sudah ikut menjaga kelestarian pohon-pohon di hutan. Tahukah kamu bahwa setiap kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon yang besar. Fakta yang luar biasa bukan? Jadi mulai sekarang kita perlu untuk menghemat kertas agar kita bisa menjaga kelestarian pohon di hutan dan menyelamatkan bumi kita. Oke anak-anak semuanya? Nah, coba kita lihat percakapan Udin dan teman-temannya di kelas.